Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dalam video konvensional dalam acara Wisdom Tuhan Berkati Berlimpah-limpah. Apa kabarnya? Anda mengerti bahwa di bulan Juni ini, tahun 2025, begitu cepat ya Bapak Ibu ya. Kita baru bulan lalu merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ini sudah bulan 6, dan kelihatannya akan cepat sekali untuk Natal Anda akan merayakan lagi. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hari-hari ini kondisinya sepertinya terlalu cepat. Tetapi Tuhan ingin Anda melakukan tugas yang jangan sampai lupa bahwa Anda harus pergi menginjil. Saya sudah tinggalkan beberapa tayangan, Anda bisa nonton dalam tayangan tersebut. Anda bisa mengulang kembali dan Anda melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia yang berkuasa dan Dia akan segera datang. Bapak Ibu, Anda bersiapkan segala catatan Anda, buku-buku Anda bisa tonton, dan saya percaya Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda sudah memberikan doa, daya, dan dana kepada kami. Kami percaya tangan Tuhan akan mengembalikan pada Bapak Ibu berlimpah-limpah dan limpah. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa dalam situasi ini, ada banyak yang minta didoakan tentang sakit, penyakit, atau ada kelemahan yang tubuh yang lain, atau ada pergumulan dalam hidup, hati yang sakit, atau perseteruan dengan manusia. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa tangan Tuhan jauh lebih berkuasa melakukannya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau yang mengasihi umat-Mu, memberkati umat-Mu, melepaskan mereka dari semua sakit penyakit, sembuh, sembuh, dan sembuh. Hati mereka akan dipulihkan. Situasi yang membuat mereka ribut dengan manusia yang lain, dengan orang-orang yang tidak benar, Tuhan yang memulihkan kondisi mereka. Sehingga semuanya dalam kondisi yang baik. Bapa, makin kekurangan dalam hal keuangan, Kau yang mencukupi umat-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan kami yang sangat amat baik. Hari ini kami mau pegang firman Tuhan. Kami tidak keluar dari firman Tuhan, kami berpegang sama firman Tuhan, karena kami tahu firman itulah hal kebenaran, dan membawa hal yang baik terjadi dalam hidup umat-Mu. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Bapak Saudara sekalian, hari ini saya tinggalkan beberapa tayangan. Saya mengerti Anda bertugas untuk berikan kabar baik. Jangan lupa, kabar baik harus engkau beritakan hari ini sampai kita ketemu sama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa daerah Jodoh Channel dalam acara Wisdom Tuhan Berkati Berlimpah-limpah. Apa kabarnya? Kita masuk hari ini di bulan Juni. Bapak Ibu, adalah bulan yang menarik. Bapak Ibu, di bulan lalu kita merayakan Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, ini indah sekali. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, sebuah kisah mengenai Passover ya, Paskah. Bapak Ibu mengerti ada sebuah domba Paskah. Kalau Anda mengerti di perayaan Paskah orang Yahudi, ada domba berumur setahun, dan domba itu harus jantan, dan dombanya spotless, tidak bercacat, dan artinya domba tapi tidak boleh badannya lebih panjang satu atau lebih pendek, atau ada bongkoknya, nggak boleh. Bapak Ibu, spotless itu indah sekali. Jadi harus mengambil domba pada saat Paskah. Nah, kalau saya bertanya sebetulnya, domba yang dikorbankan saat Paskah itu tujuannya untuk apa? Pasti untuk dipotong, kemudian darahnya diambil, dan dagingnya akan dibakar, dan itu menjadi persembahan yang harum baunya bagi Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti dalam bahasa Ibrani ya, domba jantan yang dikorbankan itu menggunakan nama Zachar. Yaitu ada tulisannya Z-A-C-H-A-R, Zachar. Zachar itu artinya domba yang digunakan untuk persembahan pada saat Paskah. Tetapi kata Zachar berarti adalah remembrance, ingatan, atau mention, atau record, mencatat, atau menyebutkan. Jadi katanya seperti seakan-akan menyebutkan atau merupakan pengingatan. Nah, kalau Anda mengambil Zachar kemudian dibunuh, jadi Zachar itu akan
berarti Anda akan melupakan semua ingatan, akan membuang semua catatan, akan menghapus semua yang pernah di-mention. Domba Zahar ini dibunuh, sehingga ingatan akan domba itu dalam arti kata yang lain adalah semua ingatan masa lalu Anda dibuang. Semua apa yang pernah disebutkan di masa lalu dibuang. Semua yang pernah dicatat di masa lalu akan disingkirkan. Sahar ini adalah peristiwa yang penting. Kalau Anda membaca dari kitab Yeremia, kita buka kitab Yeremia 31 ayat 31 dan 34. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesungguhnya datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian akan telah mereka ingkari, meskipun aku jadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan 33. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku jadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Tidak usah lagi orang mengajar samanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku dengan firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Kalau Anda melihat sahar itu seperti sebuah dosa, itu adalah ingatan akan dosa. Dan Tuhan berkata tentang sahar ini bahwa apabila disembelih, apabila domba dipotong, maka darahnya itu akan menghapus semua ingatan masa lalu, tentang hidup Anda di masa lalu, catatan Anda di masa lalu, apa yang pernah disebutkan dalam diri Anda di masa yang lalu akan dihapuskan oleh sahar. Anda mengerti siapa sahar ini? Anda menyebutkan Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Kenapa diambil binatang domba, gitu ya? Kenapa tidak kelinci? Kenapa tidak unta? Kenapa tidak keledai? Tidak kuda? Kenapa diambil anak domba? Anda mengerti bahwa domba ini adalah perlambang dari persembahan yang Tuhan izinkan di orang Israel. Waktu orang Israel memotong domba ini, darahnya tercurah. Dengan darah domba ini, maka seluruh orang Israel berkenan kepada Tuhan. Dan itu dibuat berulang kali, tetapi pada perjanjian baru, Tuhan Yesus menjadi anak domba Allah dengan korban satu kali saja. Dan satu kali untuk selama-lamanya, satu kali. Dia naik kayu salib, dia mati di kayu salib, dia menanggung dosa seisi dunia, baik hari itu maupun dosa yang akan datang ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca satu lagi dalam Ibrani. Kita buka kitab Ibrani 10. Kita membaca ayat 14. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 14. Sebab satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Satu korban saja. Mereka ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Bapak Ibu, kata-kata ini penting. Aku tidak akan mengingat dosa yang mereka perbuat. Karena Tuhan sudah mengampuni semua dosa itu. Jadi Tuhan Yesus naik kayu salib, dia disalibkan. Darahnya tercurah untuk menebus Anda dan saya.
cerita Paskah. Paskah itu merupakan sebuah hari raya yang jauh lebih besar daripada Natal atau kelahiran. Karena peristiwa Paskah itu betul-betul adalah peristiwa puncak dari pengorbanan Tuhan Yesus. Mujizat terbesar di muka bumi adalah kebangkitan Tuhan dari kematian. Jadi peristiwa Paskah itu panjang pisahnya. Makanya Bapak Ibu kalau Anda melihat sebuah film, misalnya The Passion of the Christ ya Bapak Ibu, Anda tahu film ini. Anda kalau nonton film ini pasti dimulai dari sebuah cerita di Taman Getsemani. Cerita Tuhan Yesus lahir, cerita silsilah, itu sepertinya cepat-cepat saja. Di firman Tuhan di kitab Injil, 4 Injil, hanya di Matius dan di Lukas yang bercerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi di Markus dan di Yohanes yang tidak disebutkan peristiwa itu. Peristiwa itu sepertinya dicepat-cepat saja. Tuhan Yesus waktu dia berusia 12 sampai 30 tahun, kalau orang bertanya di manakah, jadi perdebatan besar hari ini Bapak Ibu. Di manakah Tuhan Yesus ada pada saat itu? Wah, rame semuanya. Sebab sebenarnya tidak tertulis, tapi sebetulnya ada catatannya. Bapak Ibu, cerita itu dipercepat sepertinya. Anda kalau mencari kisah-kisah ini sepertinya cepat-cepat semuanya. Tetapi ingat, pada saat Tuhan masuk ke Getsemani, kisah itu ditulis oleh 4 penulis Injil. Mereka menuliskan kisah itu dengan pelan-pelan sampai kematian dan kebangkitannya. Pelan-pelan, horornya ini pelan-pelan sekali Bapak Ibu. Jadi dalam sebuah perayaan Paskah, Paskah orang Kristen sudah berbeda dengan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi adalah mereka keluar tanah Mesir dan menyeberang di Laut Kosong, Laut Tebera atau Red Sea. Mereka menyeberang dan itu adalah Paskah. Bulan itu menjadi bulan pertama yang Tuhan katakan bahwa permulaan pada segala awal tahun adalah pada bulan Aviv atau Nisan. Tetapi Bapak Ibu, hari ini orang Kristen merayakan Paskah. Paskah ini berbeda dengan Paskah Yahudi. Perayaan Paskah orang Kristen adalah waktu Tuhan Yesus salib, mati di salib, turun ke dunia orang mati, dan dia bangkit kembali, dan kita semua menerima anugerah yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda melihat ini, waktu Mesias, Tuhan Yesus menjadi sahar, menjadi anak domba Allah, dia mati dan darahnya sudah menghapus semua kesalahan, masa lalu, dosa yang engkau buat, bahkan kutuk keturunan dihapuskan semuanya, supaya hidupmu hari ini boleh berarti bagi Tuhan. Hidupmu bukan milik kita lagi, hidup saya bukan milik saya lagi, Anda bukan milik Anda lagi, hidup kita bukan milik kita lagi. Kita hidup oleh karena anak domba yang sudah mati kayu salib, Yesus Kristus. Oleh karena anugerahnya, anak domba ini mati dan bangkit, dan hari itu dia datang memberikan seluruh kesempatan untuk Anda bertobat. Dosamu sudah dirilis. Engkau tidak lagi diingat. Semua yang tua, yang lama sudah dibuang semuanya. Engkau adalah ciptaan baru dan benar-benar baru dalam Kristus. Itulah saya katakan kenapa Paskahnya orang Kristen itu adalah satu-satunya mujizat terbesar. Jadi kematian Tuhan adalah mujizat terbesar Bapak Ibu yang pernah ada, sebab dari situlah engkau dan saya boleh melihat betapa Tuhan sayang sama Anda dan saya. Sahar itu adalah domba laki-laki yang tidak bercacat, berusia setahun, dan itu dipotong untuk menghapus dosa-dosa. Tetapi hari ini engkau dan saya telah dihapuskan. Makanya Bapak Ibu, untuk orang bisa mengerti Alkitab, itu betul-betul bagus. Untuk orang bisa memahami apa yang Tuhan katakan, itu betul-betul bagus. Tetapi saya mau katakan, yang terbesar, yang terbaik dari semuanya adalah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Makanya kebangkitan hari-hari ini Bapak Ibu, dan cerita mengenai Tuhan Yesus disalibkan, itu banyak sekali kontraproduktifnya. Waduh, itu banyak sekali debatnya Bapak Ibu.
Sebab kematian Tuhan Yesus adalah merupakan yang terpenting dan iblis tidak ingin untuk kita ke sana. Hari ini engkau mengerti, engkau telah ditebus dengan darah yang kudus. Dia menjadi anak domba Allah. Dan ingat, Mesias itu datang ke muka bumi. Dia harus menggenapkan perjanjian lama. Dan dia menyelesaikan hari itu apa yang menjadi masalah. 2. Jadi Mesias datang untuk menggenapi perjanjian lama dan untuk melakukan perjanjian baru. Ada 2. Yesus adalah Mesias. Untuk menjadi Mesias, dia harus menggenapkan sahar itu. Tetapi dia menjadi sahar untuk membuat peristiwa terbesar di muka bumi yang ada sampai hari ini. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saya berdoa, engkau dan saya telah selamat. Engkau punya tugas, saya punya tugas. Bapak Ibu, hari ini Tuhan ingin supaya engkau dan saya mengembangkan kisah ini. Kisah Sahar adalah kisah yang betul-betul luar biasa, baik dan benar. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.